Dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna, dan Mirna tahunya dari Anda? Karena Anda pun tidak cerita ke Mirna kan? Ya itu pertanyaan buat Arif dong, bukan? Jadi memang Anda tidak tahu itu? Tidak. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, Loh, makanya saya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa? Gitu. Tiba-tiba Krishnamurti, Direktur Umum waktu itu oleh di Polda, Krishnamurti datang. Dia mengatakan, saya lihat di Netflix nih, anakmu itu mati diracun. Padahal dia belum pernah diotopsi, belum pernah diambil sampel. Yaitu oknum aparat penegak hukum, baik itu oknum polisi, oknum jaksa, ya, di Indonesia ini, ya, yang dipakai itu bukan undang-undang, tetapi terserah kemauan si penyidik, si polisi, si jaksa maupun si hakim. Kayak contoh Jessica, situ kasus Jessica, padahal pasal 183 itu sudah bilang hakim hanya bisa memutuskan seseorang bersalah dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Itu ada kata dan keyakinan hakim. Ya, nah kita tahu sendiri bahwa hakim memang yakin Jessica membunuh, tetapi 2 alat bukti itu belum ada. Tetapi di dalam kasus Jessica, penyidikan yang terjadi itu belum mature, ya, belum matang. Ya, jadi alat buktinya itu belum ada, belum solid. Itu yang seharusnya dimatangkan dulu. Ya, makanya seringkali polisi itu terburu-buru menahan seseorang. Dia tahan, habis dia tahan, dia belum cukup alat buktinya atau belum matang alat buktinya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi, ya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi, ya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi, ya. Saya tidak pernah tertarik dengan kata-kata Edi Salihin karena dia orang ini bicara sembarangan, mencari sensasi saja, dan saya menilai kata-katanya tidak berharga, ya. Kata-katanya tidak berharga. Jadi kita bisa tersesat apabila kita mengikuti pola omong dari Edi Salihin. Dia bilang bahwa Jessica sampai bangkrut membiayai perkara tersebut, membayar mahal. Ternyata dia minta maaf, ya. Dia menyebut sembarang-sembarang adanya pejabat polisi. Padahal kan itu sesuatu yang tidak patut dia sebutkan, akan menimbulkan problematik. Nah, orang yang model begini tidak perlu dihargai kata-katanya. Jadi saya tidak mau juga mengomentari lebih jauh, ya, apalagi percaya pada kata-katanya. Ya. Jadi dibiarkan saja. Biarkan saja, nambah kerjaan ya buat saya. Hukum di Indonesia ini ternyata sangat mengerikan. Ini kata Alvin Lim. Saya bicara bukan untuk polisi yang baik, bukan untuk jaksa yang baik, bukan untuk hakim yang baik, tapi saya membicarakan tentang kejadian yang terjadi pada oknum, teman-teman, ya. Alvin Lim telah bebas dari penjara setelah dia bebas dari masa hukumannya dan dia bebas dari tahanan. Alvin Lim merasa dirinya pun ditahan karena dikriminalisasi oleh oknum-oknum. Kali ini Alvin Lim dengan lantang membicarakan tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Tidak menyangka jika kasus dirinya dengan kasus Jessica Kumala Wongso hampir sama dan hampir mirip. Makanya dia bersuara dengan lantang dan tegas. Yaitu oknum aparat penegak hukum, baik itu oknum polisi, oknum jaksa, ya. Diakui atau tidak diakui, ya, menurut pandangan saya, hukum di Indonesia ini sekarang ada di bawah kekuasaan, teman-teman. Maksudnya apa? Ya, maksudnya orang yang punya kuasa, terserah dia mau pakai hukum yang mana. Jadi misalnya ada hukum A, ada hukum B. Kalau pakai hukum A, orang itu bisa bersalah. Pakai hukum B, orang itu bisa lepas. Nah, tergantung penguasanya mau pakai yang mana. Ya, bukan tergantung masyarakat. Padahal, teman-teman, kalau teman-teman baca, ya, kitab undang hukum acara pidana, itu pasal 1 ayat 2 jelas bilang bahwa jika ada 2 undang-undang atau 2 aturan yang menyangkut, ya, hal tertentu, yang dipakai itu adalah hal yang menguntungkan. Tetapi teman-teman, kita sudah lihat lagi dan lagi di Indonesia ini, ya, yang dipakai itu bukan undang-undang, tetapi terserah kemauan si penyidik, si polisi, si jaksa maupun si hakim, ya. Teman-teman udah bisa lihat lah beberapa contohnya, ya. Kayak contoh Jessica.
di situ kasus Jessica, padahal pasal 183 itu sudah bilang hakim hanya bisa memutuskan seseorang bersalah dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Itu ada kata dan keyakinan hakim. Ya, nah kita tahu sendiri bahwa hakim memang yakin Jessica membunuh, tetapi 2 alat bukti itu belum ada. Ya, saya nggak bilang Jessica itu nggak bersalah, teman-teman. Saya nggak bilang Jessica bersalah atau tidak bersalah. Tetapi di dalam kasus Jessica, penyidikan yang terjadi itu belum mature, ya, belum matang. Ya, jadi alat buktinya itu belum ada, belum solid. Itu yang seharusnya dimatangkan dulu. Ya, makanya seringkali polisi itu terburu-buru menahan seseorang. Dia tahan, habis dia tahan, dia belum cukup alat buktinya atau belum matang alat buktinya, akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi ya. Saya bicara bukan untuk polisi yang baik, bukan untuk jaksa yang baik, bukan untuk hakim yang baik, tapi saya membicarakan tentang kejadian yang terjadi pada oknum, teman-teman ya. Ini oknum ini sering dia memaksakan kehendaknya sendiri menggunakan, nah inilah yang terjadi pada saya ya. Jadi kita juga udah tahu ada asas yang namanya nebis in idem. Seseorang tidak bisa diadili 2 kali untuk kejahatan yang sama. Jadi saya dituduhkan melakukan pemalsuan katanya, ikut serta melakukan pemalsuan. Sudah disidang 2017 ya, lepas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka banding, habis banding kasasi. Putusan kasasi pun di 2019 yang sudah inkrah menyatakan tuntutan itu nggak dapat diterima, ditolak itu tuntutan oleh hakim ya. Nah itu udah sidang dari PN ke PT ke MA ya. Kita kan tahu tangga paling bawah Pengadilan Negeri, habis itu naik Pengadilan Tinggi, habis itu MA. Harusnya kalau misalnya dia mau melakukan langkah upaya hukum, apa kalau berdasarkan KUHP? Yaitu PK. Harusnya jaksa melakukan PK. Tetapi tidak jaksa lakukan PK. Malah dia sidangin lagi dari awal, dari PN lagi. Ya, ini hal-hal yang menurut saya sebenarnya melawan kitab Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara. Hukum itu ada 2, teman-teman. Ada formil, hukum acaranya, ada material. Ya. Nah, masalahnya ini adalah kalau jaksa, kalau polisi, kalau hakim melanggar hukum formil, tidak ada penaltinya. Jadi misalnya teman-teman ya, Jessica hakimnya asal-asalan lah dia gitu loh. Orang nggak bersalah, dia bilang bersalah. Putusan itu tetap mengikat, nggak bisa dibatalkan putusan itu. Ya, nggak bisa dibatalkan putusan itu. Lalu apa yang terjadi? Ya paling kita laporin dia etik. Tetapi teman-teman, kalau kita melaporkan etik, jaksa ke kejaksaan, polisi kita laporkan ke Propam, ya hakim kita laporkan ke KY atau ke Mahkamah Bawas MA, saya sudah pernah dan sering melakukan hal tersebut, ya teman-teman. Dari 10 misalnya kita adukan, belum tentu 1 diproses, teman-teman. Bisa aja dicuekin aja itu. Jadi saya ngadu ke KY itu udah sering, ya boro-boro ditanggapin. Ya Propam pun sama, teman-teman. Jadi kalau ada polisi yang melanggar, ya contoh kemarin itu anak saya, ya kan dikatain lonte oleh seorang oknum polisi di situ, perwira polisi, dilaporin ke Propam. Sampai detik ini tidak ada tindak lanjut, teman-teman. Tidak ada tindak lanjut. Ya, jadi sering pemimpin sebuah institusi itu berbicara hal-hal yang muluk, memberikan janji-janji yang muluk. Mereka bilang, "Oh, laporin aja kalau ada nggak benar." Ya lapor. Kalau lapor nggak diproses, buat apa lapor? Itulah makanya kenapa teman-teman ada tagar percuma lapor polisi. Tagar kritikan tersebut ya, itu sebenarnya bukanlah ekspresi dari masyarakat membenci polisi. Ketika saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, tidak ada sedikit pun dalam hati saya membenci kejaksaan. Tetapi itu apa? Itu adalah sebuah ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap alat negara. Ini yang mereka tidak pernah dapatkan, ya teman-teman. Lantang, tegas dan berani dia mengungkapkan rasa kekecewaannya selama ini. Dan sampai kasus Jessica Kumala Wongso pun disebut-sebut no money, no justice, no viral, no justice, no power, no justice. Itu sempat diungkapkan juga oleh seorang anggota DPR yaitu Beni Kaharman. Tetapi ketika sebelum ini terjadi, saya sudah di warning teman-teman ya. Jadi gini, untuk sebuah kasus itu untuk berjalan di Indonesia ini dibutuhkan salah satu dari 3 hal. Ya kalau punya lebih banyak lebih bagus ya. Satu itu orang yang punya duit. Yang punya duit bisa beli putusan. Kenapa saya bilang yang punya duit bisa beli putusan, teman-teman? Karena kasus-kasus tipikal yang ditangkap-tangkap tangan itu banyak penyuapan. Kalau teman-teman lihat Hakim Agung Sumiati ya, Sudrajat Dimyati di situ dan beberapa hakim agung lain ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Mereka menerima suap untuk memutuskan sesuai si pemberi suap. Berarti kita tahu ada itu kejadian beli putusan, sehingga
sudah merupakan sebuah fakta di Indonesia ini, ada duit, lu bisa beli putusan. Kedua, kalau nggak punya duit, kamu punya kekuasaan. Kenapa saya bilang punya kekuasaan? Kita lihat contoh MK lah, itu belum terakhir kali ya. Punya kekuasaan, wah saya ada kepentingan nih, ya kan. Kebetulan paman saya ketuanya di MK, ya toh udahlah seluruh orang atau ada pihak tertentu ya yang seolah-olah mengajukan permohonan, tapi yang diuntungkan padahal cuma orang tersebut, ya kita tahu lah ya kan. Kalau dia bilang kayak istilah kentut lah, kentut itu kan bau, kita bisa tahu ada kentut, tapi suruh buktiin mana kentut, coba lu pegang, ya nggak bisa dipegang. Ya, ini hal yang sama seperti itu teman-teman. Semua seluruh Indonesia tahu dan semua seluruh Indonesia ya, kita ini kecewa. Karena apa? Kekuasaan itu bisa merubah hukum. Kekuasaan itu bisa mengangkangi hukum. Ya, jadi kalau orang punya kekuasaan, dia bisa mempengaruhi hukum, teman-teman. Ketiga, ya, adalah kalau nggak punya duit dan nggak punya kekuasaan, terus apa? Ya, itu yang seperti kami lakukan, teman-teman. Kami nggak main sogok, kami tidak kenal penguasa, kami minta atensi dari memviralkan sebuah kasus.